Halo semuanya, selamat datang kembali di channel 31. Hari ini kita akan bahas satu masalah yang lagi hangat, serius, dan menyedihkan. Bukan soal artis, bukan soal gosip politik, tapi tentang anak-anak kecil, yang bahkan belum ngerti nilai uang, tapi udah jadi korban judi online. Bayangin aja, 80.000 anak di bawah 10 tahun kena jeratan judi online. Gila ya, gimana bisa kejadian kayak gini? Woi, serius nih, 80.000 anak-anak di bawah umur udah terjerumus ke dunia judi online? Anak SD bro, bahkan ada yang belum bisa baca tulis lancar, tapi udah jago muter slot. Gila, ini negara waras gak sih? Kita hidup di negara yang katanya punya sistem perlindungan anak. Tapi kenyataannya, anak-anak dijadikan pasar. Aplikasi judi menyamar jadi game edukatif. Iklan judi online muncul di aplikasi populer, bahkan di game yang banyak dimainkan anak-anak. Yang jadi pertanyaan, kok bisa lolos? Kemana peran pemerintah yang katanya punya sistem penyaringan konten? Kemana Bawaslu digital yang katanya patroli siber 24 jam? Apa benar mereka kerja, atau cuma kerja saat sorotan kamera datang? Judi online ini nggak muncul semalam, tapi dibiarkan tumbuh pelan-pelan, karena ada kepentingan yang lebih besar dari sekadar moral. Coba lihat di sekitar kamu, warung kopi, warnet, bahkan rumah sendiri. Ada anak kecil duduk manis, bawa HP, bukan buka TikTok, bukan main game mobil-mobilan, tapi main judi slot. Iya, slot, yang kalau menang katanya dapat duit, padahal ujung-ujungnya dompet orang tua yang kosong. Dan yang lebih nyesek lagi, mereka tahu cara top up, tahu cara beli chip, tuker hadiah, bahkan ada yang ngutang ke temennya. Bener-bener, generasi cuan instan. Data ini bukan isapan jempol. Beberapa waktu lalu, Menteri Kominfo mengungkap bahwa jumlah kasus judi online yang melibatkan anak-anak semakin meningkat. Bahkan di beberapa daerah, anak SD sudah ada yang ketahuan ikut main judi slot. Bukan cuma main game biasa, tapi beli chip, tukar uang, transfer saldo, bahkan ada yang ngutang ke temannya. Kasusnya makin banyak, di warung kopi, di warnet, bahkan di rumah. Banyak anak-anak yang kelihatan sibuk pegang HP, tapi yang mereka buka bukan YouTube Kids atau game edukasi, tapi situs judi yang disamarkan. Kenapa bisa sampai segitu parah? Jawabannya, karena semua orang sekarang pegang HP. Anak-anak sekarang sudah melek teknologi dari umur 3-4 tahun. Gadget jadi pengasuh digital. Orang tua sibuk kerja, anak dikasih HP biar anteng. Masalahnya, internet sekarang bukan tempat aman. Situs judi itu pintar banget. Mereka nyamar lewat game, lewat iklan di aplikasi gratis, bahkan muncul di media sosial kayak TikTok dan Facebook. Bahkan di game yang kelihatannya aman seperti domino atau poker, ada fitur beli chip dan tukar hadiah. Inilah celah judi online menyusup. Yang paling mengerikan adalah dampaknya ke psikologis anak. Banyak anak-anak yang jadi kecanduan main game taruhan, karena mereka merasa senang ketika menang dan dapat poin. Lama-lama, mereka cari cara untuk dapetin uang supaya bisa top up. Ada yang ngambil uang dari dompet orang tua, ada yang minta pulsa tapi bohong alasannya, bahkan ada yang diam-diam pinjam akun orang lain. Dampaknya bukan cuma ke ekonomi keluarga, tapi juga ke kepribadian anak. Mereka jadi gampang marah kalau dilarang main. Mereka jadi mudah stres, dan bisa terisolasi dari teman-teman karena kecanduan HP.
Lalu siapa yang salah? Pemerintah? Ya, karena belum bisa memberantas situs judi online sampai ke akar. Orang tua? Juga ya, karena sering lalai memberi akses bebas ke HP. Platform digital? Jelas, karena algoritma mereka kadang tidak menyaring konten berbahaya untuk anak-anak. Tapi juga, masyarakat sekitar. Banyak dari kita melihat, tahu, tapi diam. Di kampung, di sekolah, di warung, ada anak main judi lewat HP tapi dianggap biasa aja. Padahal kalau dibiarkan, ini bisa jadi masalah jangka panjang. Anak-anak itu masa depan kita. Kalau dari kecil sudah dikenalkan judi, apa jadinya nanti? Jangan buru-buru nyalahin anak. Jangan langsung bilang, orang tua harus awasi. Karena kenyataannya, banyak orang tua juga korban. Ada ayah yang kehilangan pekerjaan, jadi pelarian ke judi online demi jalan pintas. Ada ibu rumah tangga yang diajak temannya, lalu akhirnya kecanduan slot karena berharap rezeki instan. Kalau orang tuanya saja sudah terjerat, bagaimana bisa anaknya diselamatkan? Siapa yang bisa kita harapkan? Pemerintah, yang tiap tahun anggaran digital makin besar tapi hasilnya nihil, anggota DPR, yang sibuk reses, tapi nggak tahu anak-anak di dapilnya sudah jadi penjudi kecil. Pertanyaan penting, kenapa semua ini dibiarkan? Apakah karena bandar judi online punya teman di atas? Apakah karena ekonomi digital lebih diprioritaskan daripada moral bangsa? Coba lihat, berapa kali pemerintah umumkan pemblokiran situs? Tiap minggu katanya ribuan situs diblokir. Tapi kenyataannya, tiap hari muncul situs baru. Artinya apa? Bukan cuma sistem yang bocor, tapi ada tangan-tangan gelap yang ikut bermain. Kalau semua serius mau berantas, kenapa gak bisa dibereskan dari akar? "80.000 anak, itu bukan angka kecil. Kalau hari ini kita biarkan, besok mereka bukan cuma kecanduan game, tapi jadi generasi tanpa harapan." Jangan cuma nonton dan diem. Like, komen, dan share video ini. Biar makin banyak yang sadar, dan makin banyak yang bergerak. Gue Channel 31, sampai ketemu di video selanjutnya. Kita belum kalah. Tapi jangan sampai generasi kita yang dikorbankan.